Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu lembaga di Arab Saudi membangun ulang kediaman Rasulullah di Madinah. Replika dibuat sepersis mungkin dengan aslinya, berdasarkan petunjuk dari sejumlah hadis dan kitab-kitab. Rumah Rasulullah yang berada di Madinah tersebut terletak di pojok dari areal Masjid Nabawi yang sekarang ini dijadikan makam beliau. Hanya berbentuk kotak dengan dinding kasar dan kusam, dan pada bagian dalamnya jauh dari kata mewah karena hanya terdapat beberapa barang yang selalu digunakan setiap hari. Disitulah Rasulullah hidup, tinggal dan beristirahat di kala lelah. Tidak ada perabotan mahal, ukir-ukiran mewah, atau bahkan kasur yang empuk di dalam ruangan, yang diperkirakan hanya berukuran panjang tidak lebih dari 5 meter, dengan lebar hanya 3 meter, serta tinggi 2,5 meter. Ukuran tersebut seperti yang pernah dituturkan oleh salah seorang sahabat Nabi, Daud bin Qais. Saya melihat kamar Rasulullah SAW, atapnya terbuat dari pelepah kurma yang berbalut dengan serabut. Saya perkirakan lebar rumah ini kira-kira 6 atau 7 hasta. Saya mengukur luas rumah dari dalam 10 hasta, dan saya kira tingginya antara 7 dan 8. Saya berdiri di pintu Aisyah. Saya dapati kamar ini menghadap maghrib. Tempat tidur. Di dalam rumah Rasulullah hanya ada satu tempat tidur sederhana dengan kaki-kaki yang terbuat dari kayu. Di samping tempat tidur tersebut terdapat tikar kasar yang terbuat dari pelepah kurma dan sebuah bantal yang terbuat dari kulit berisikan serabut ijuk kurma. Dikisahkan pernah satu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjumpai Rasulullah sedang berbaring dengan alas dan bantal yang jauh dikatakan layak, dan hal itu membuatnya bersedih kemudian menangis. Tatkala melihat Umar menangis, Rasulullah bertanya, "Kenapa engkau menangis?" Umar menjawab bahwa dia tidak tega melihat Rasulullah tidur atau beristirahat dengan alas yang jauh dari kata ala kadarnya itu, sedangkan banyak raja dan orang kaya yang justru bergelimang harta. Namun Rasulullah dengan tersenyum menjawab ucapan Umar, "Apakah engkau tidak rela jika kemewahan itu untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat nanti?" Tidak memiliki banyak perabotan. Saking sederhananya beliau, Rasulullah sampai-sampai tidak memiliki banyak perabotan di dalam rumahnya. Beliau hanya mempunyai sedikit perabotan yang berupa peralatan untuk sehari-hari, seperti alat-alat masak dan sejenisnya. Peralatan-peralatan tersebut pun juga bukanlah yang terbuat dari emas atau tembaga, melainkan hanya berbahan dasar tembikar atau kayu saja. Alat atau perabotan tersebut diletakkan di sebuah tempat tidur beliau karena memang tidak cukup untuk menyimpannya. Hiasan dinding. Satu-satunya hiasan dinding yang menempel di dinding rumah Rasulullah hanya sebuah busur panah berukuran sedang. Di bawah busur tersebut juga terdapat anak panah dan sebuah tombak. Sayangnya belum diketahui apakah busur dan anak panah tersebut digunakan beliau untuk berburu ataukah untuk berperang menghadapi kaum kafir yang menyerang umat Islam pada waktu itu. Atap yang sederhana. Memang benar bahwa atap sederhana yang terbuat dari pelepah dan serabut daun kurma tersebut dapat melindungi Rasulullah dari terik matahari di kala siang. Namun bagaimana ketika malam hari atau juga saat hujan turun? Tentu atap seperti itu tidak dapat diandalkan. Dengan ditopang beberapa kayu serta ditutupi pelepah dan serabut daun kurma, begitulah Rasulullah tinggal dan beristirahat di rumahnya yang sangat sederhana itu. Tidak memiliki pintu. Jika orang kaya atau para raja di kala itu memiliki rumah mewah dengan pintu-pintu berukir indah, tidak dengan yang didapati rumah Rasulullah. Di rumah yang sederhana itu tidak dijumpai satupun balok atau sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pintu. Untuk mengganti peran pintu, akses keluar masuknya hanya dibatasi atau ditutup dengan tirai berwarna gelap dari kain saja. Lantai tanah liat. Selain dindingnya yang terbuat dari tanah liat, lantai rumah Rasulullah juga menggunakan material yang sama, dengan dilapisi oleh alas ala kadarnya yang terbuat dari bahan-bahan alam lain yang tidak terlihat berdebu. Terkadang Rasulullah harus tidur beralaskan pelepah kurma di atas lantai yang tidak rata tersebut. Tentu saja dengan keadaan seperti ini, mungkin tidak hanya Umar saja yang menitikan air mata, siapa saja yang melihatnya juga akan merasa terenyuh yang mendalam. Rasulullah menjalani hidupnya dengan cara yang sangat sederhana, jauh dari kesan penguasa. Sebagai pemimpin umat, dia tidak tinggal di rumah mewah, apalagi istana yang megah. Sebaliknya, Rasulullah tinggal di rumah yang hampir menyerupai gubuk dan sangat sederhana sekali.
rumah Nabi Muhammad SAW yang berada di Mekah ketika membina rumah tangga bersama Khadijah, saat ini berada di bawah tiang lampu. Banyak orang membaca Al-Quran di sini untuk menghormat dan tabaruk kepada baginda Nabi SAW. Sedangkan rumah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW terletak berdekatan dengan tempat mengerjakan sa'i arah timur Masjidil Haram. Kawasan ini dikenali sebagai Syuk Al-Lail atau Sib Ali. Kini dibangun sebuah perpustakaan dengan nama Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Beginilah kondisi rumah Rasulullah sebelum diruntuhkan.